Hadis yang ke-28 ini riwayat Ahmad ibnu Mahmud ibni Lubaid. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani yakrahuhuma bnu Adam. Isnani, ada dua hal, ada dua perkara, yakrahuhuma bnu Adam, yang dibenci oleh anak-anak Adam, oleh manusia. Jadi ada dua perkara yang dibenci. Yang pertama, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal kitsnati. Yakni ia tidak menyukai kematian. Enggak mau mati kagak. Kata lagi sekarat, enggak bakal mau. Padahal sedangkan kematian itu lebih baik baginya daripada hidup dalam keadaan fitnah. Daripada kalau matinya lama atau panjang umur, jadi banyak maksiatnya. Kita kan nggak tahu rencana Allah, ketentuan Allah. Pengennya panjang umur. Bahkan kata Nabi pernah dalam sahih berdoa, kalau sekiranya negeri ini akan dikelilingi oleh fitnah, mendingan matiin saya sebelum fitnah itu terjadi. Jangan sampai kita hidup berada di zaman fitnah. Jadi hal yang pertama, takut sama mati, tidak menyukai kematian. Padahal kematian lebih baik baginya daripada fitnah atau hidupnya penuh dengan fitnah. Allah Maha tahu. Dan kita sering, ya Allah, muda-muda udah mati, kan gitu ya. Ya Allah, umurnya masih muda banget udah mati. Karena kita nggak tahu. Allah Maha tahu. Karena mungkin kalau dipanjangin umurnya, dia akan maksiat yang lebih banyak. Dia akan bergelimang dosa. Maka Allah matiin sebelumnya. Itu ketentuan. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mali kalul hisab. Ia tidak menyukai harta yang sedikit. Nggak suka tuh, pengen kaya. Nggak menyukai kemiskinan. Padahal harta yang sedikit itu lebih ringan untuk dihisab. Orang sekarang kan sudah mendidik anak agar kerja biar dapat duit, biar kaya. Padahal dengan makin banyaknya kekayaan, hisabnya makin lama. Dalam sebuah hadis diterangkan 500 tahun orang di surga yang miskin udah ongkang-ongkang kaki, udah tidur pulas. Orang kaya baru nyampe. Tapi Islam bukan tidak suka dengan kekayaan, malah suka juga. Intinya, kaya miskin bukan ukuran. Yang penting ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa umur bukan ukuran. Yang penting ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sudah fenomena yang terjadi. Kalau zaman kita dulu kan pulang sekolah, yang penting bisa main layangan. Yang penting bisa main inggo umpet, selari-harian keluar keringet jadi sehat. Tapi anak sekarang pulang sekolah yang diambil HP, gadget, main game,
agar bisa dapat untung, atau posting agar dapat subscribe, bikin konten agar dapat untung. Intinya hidupnya untung, 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 biar kaya. Beda dengan anak-anak kita. Kalau dulu jarang tontonan, banyak tuntunan. Kalau sekarang tuntunannya langka, banyakkan tontonan. Ingat pan zaman dulu yang acara TV yang hitam putih, yang kalau nungguin pengen nonton di akhir pekan atau nonton hiburan, adanya di Setelah Dunia Dalam Berita jam 21, jam 9. Aneka Ria Safari itu hiburan kita tuh. Ada dangdut terbaru, pop terbaru, pokoknya lagu-lagu terbaru. Seneng tuh kita, karena hiburan. Dan adanya cuma seminggu sekali. Kita tungguin dari jam 7. Tungguin jam 8. Berita, nah habis berita nih. Habis berita laporan khusus. Pak Harto mengunjungi ke petani-petani. Acara tahun Aneka Ria Safari diundur. Udah kita matiin, tidur. Kalau mau nonton ada di akhir pekan. Ada setelah berita terakhir. Itu mata udah ngantuk, anak kecil udah pada pules. Kecuali dibangunin. Dibangunin juga susah. Tok, bangun, tok. Atau yang mau nonton, bangun, tidur lagi. Tong, bangun, tidur lagi. Emang udah waktunya tidur. Jadi emang tontonannya dikit. Tuntunan banyak. Yang dituntun ada. Para ulama, para guru, para kiai. Sekarang, tontonannya tiap saat. Tuntunannya udah nggak ada. Yang dituntun ngikut nonton lah. Ya Allah. Mak bapaknya di depan TV bareng-bareng. Mak bapaknya nonton HP bareng-bareng. Bangun tidur yang dibuka WA. Bangun tidur yang dicari HP. Lagi main HP. Lagi ngumpul, main HP. Lagi makan, main HP. Sampai mau tidur, main HP. Berarti kan kalau namanya main HP, nonton. Pasti nonton, dilihat. Kalau memang yang dilihat tausiah, kiroat, atau nasihat-nasihat, bagus. Itu jadi tuntunannya. Tapi kan mana mungkin kalau anak sekarang itu, apalagi sampai terjerat, naudzubillah, judi online. Masya Allah. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang sangat singkat. Kematian itu pasti. Tapi yang pasti tidak dikerjakan dengan pasti. Tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh. Namun kekayaan dunia yang fana, yang tidak pasti, diuber mati-matian. Hal yang mustahil. Dengan alasan mencari rezeki, tapi sang pemilik rezeki dijauhin. Banyak gak orang gitu? Banyak. Sebelum subuh udah jalan. Mau kemana? Nyari rezeki. Bagus. Nyari rezeki, nyari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Allah manggil, sang pemilik rezeki manggil di waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan aja tuh. Masjidnya ditinggalin. Lah, kata Allah sini. Katanya nyari rezeki. Sini. Allah manggil. Sang pemilik rezeki ditinggal.
Logikanya nyambung nggak? Kan nggak nyambung. Dengan alasan mencari rezeki, sang pemilik rezeki nggak dihirauin, ditinggal pergi. Bagaimana rezeki mau berkah? Bagaimana rezeki mau berlimpah dan berkah? Maka kematian yang pasti akan datang, yang datangnya faidaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang udah waktunya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, maka kita siapin dari sekarang. Takut, kebangetan takut kagak bagus. Kebangetan berani juga kagak berani, kagak bagus. Siap-siap penting gitu. Siap-siap. Dan kekayaan yang memang sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala, nyarinya ada suatu kewajiban, dapatnya tergantung Allah Subhanahu wa taala.